Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Mengelola hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Yang namanya nafsu yaitu kecenderungan jiwa seseorang kepada perkara-perkara yang memang dibutuhkan oleh manusia. Itu dasarnya nafsu. Namun Allah menyatakan kepada kita nafsu terbagi dua. Anda lihat surat Yusuf 53. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat dan nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya ayat ini mengabarkan kepada kita nafsu terbagi dua bagian. Yang pertama nafsu yang didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia nafsu. Dengan adanya nafsu, kelangsungan hidup manusia akan berjalan. Anda bayangkan, kalau seandainya manusia tidak ada nafsunya, nggak bakalan bumi ini diemban oleh manusia. Anda lihat Al-Baqarah 30. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Semenjak awal kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia buat mengelola alam dunia. Khalifatullah fil ard, wakil Allah di alam dunia. Artinya apa yang Allah ciptakan pelihara oleh kita manusia. Dijaga oleh kita manusia, bukan dirusak. Coba, kalau seandainya manusia diberikan nafsu oleh Allah, nggak bakal ada kudungan kuning, pakai kayak ada ini ada pintu zaman baheula. Nggak bakal ada kudungan yang oranye yang dimiringin gitu. Kudungan hejo, nggak bakal ada di belang-belang tuh baju pakai renda. Itu kan karena nafsu. Kata desainer pakaian, kalau diginiin bagus, warna ini dikombinasi dengan warna ini bagus. Itu gara-gara nafsu, bener gak deh? Bikin rumah, ada yang suka modelnya begini, modelnya begini, model begini. Itu nafsu. Nggak usah rumah lah, singkong. Anda tahu singkong? Gara-gara nafsu manusia, singkong dibikin comro, dibikin misro, dibikin keripik, dibikin tape, dibikin apa yang diparut di gula indah, ketimus, ya. Dikolak. Itu gara-gara nafsu. Coba kalau nggak pakai nafsu, direbus aja seumur hidup. Apa nggak bete kita? Ini gara-gara ada nafsu dalam diri kita. Yang namanya nafsu buat melanjutkan kehidupan kita. Itulah kenapa yang namanya dagang di pasar, ada dagang macam-macam. Dagang kebutuhan rumah tangga, dagang perabotan, dagang pakaian, dagang makanan matang, dagang makanan mentah. Kenapa? Karena ada nafsu. Karena benar Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu buat kita manusia. Agar kita manusia melanjutkan kehidupan kita dengan baik dan benar. Sesuai dengan rencana Allah. Khalifatullah fil ard. Artinya yang namanya nafsu bukan untuk dibunuh. Tapi dikendalikan, diarahkan. Mana buat mengarahkan yang namanya nafsu? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah. Yang pertama hidayah gharizah.
hidayah insting bawaan. Bisa saja bayi lapar diasongin payudara ibunya, itu langsung mulutnya nyontok nyari puting ibunya. Saya nanya, diajarin nggak? Contoh, kalau bayi pipis langsung nangis, diajarin nggak? Digigit nyamuk nangis, diajarin nggak? Kalau lapar nangis, diajarin nggak? Itu insting, namanya hidayah gharizah. Ketika orang ketakutan, itu gharizah. Ketika ada angin, bawa debu, langsung merem, itu gharizah. Coba kalau ada molotot aja, kelilipan tahu. Itu hidayah gharizah. Disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala manusia. Diberikan juga oleh Allah manusia itu hidayah panca indera. Kuning dipadu dengan hejo cakep. Putih dipadu dengan oranye boleh. Hejo boleh. Hejo campur dengan oranye terserah lo. Dah itu mah gitu kan. Ya kan. Itu panca indera. Kata panca indera, ih bagus. Gitu kan. Coba. Misalnya kita lagi duduk di sini. Jadi tadi belum makan apa-apa. Kecium bau goreng cumi basah. Udah kebayang kan? Nasi panas pulen, cumi basah, sambal goreng. Enak gak? Padahal baru kecium doang. Udah kebayang gak? Iya. Ketika kita lagi duduk, ada orang bawa duren. Kecium baunya. Ya Allah, udah kebayang nikmatnya makan duren. Ada orang bawa lobi-lobi. Belum digigit. Udah asam duluan. Rai. Itu hidayah panca indera. Ditambah lagi dengan hidayah akal. Yang namanya merah biasanya enak dan manis. Cuman akal tahu. Udah pernah nyobain kok lobi-lobi asam? Ya enggak? Masya Allah. Ditambah lagi dengan hidayah agama. Hidayah syariat. Maksudnya apa? Nafsu nih. Nafsu yang ada dalam diri kita. Buat mengelola alam dunia. Mengelola kehidupan manusia. Tapi harus sesuai dengan alur hidayah syariat agama. Bagaimana nafsu yang benar. Misalnya. Yang namanya nafsu, Rasul bersabda. Pusatnya di bodong kita, di pusat kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana hawa nafsu birahi tadi untuk pemuasnya? Lihat lagi syariat agama. Pankihu ma tobalakum minan nisa. Nikah tuh dengan perempuan. Habis nikah Anda lihat Al-Baqarah 223. Nisa ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasitum. Istri kalian ladang tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Tapi kalian tahu etika dan tata krama. Tuh pemenuhan nafsu. Kendalikan dengan syariat agama. Kalau orang memenuhi kebutuhan nafsu tidak sesuai dengan aturan agama, zina, azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Jadi yang namanya hawa nafsu bukan untuk dimatikan, bukan untuk disingkirkan, tapi dikelola bagaimana yang baik dan yang benar. Makanya Rasulullah SAW pulang perang Badar, dia bersabda, wahai para sahabat, baru saja kita berperang dengan perang yang besar. Tapi jangan lupa masih ada musuh yang lebih berat dari itu. Apa? Hawa nafsu. Dalam diri kita. Berat. Kenapa? Yang namanya ngelawan nafsu. Perang yang tidak henti-hentinya. Setiap saat dan kesempatan. Selalu dibisiki dengan hawa nafsu. Terus lihat. Jangan. Ya Allah, sebelum nikah pengen nikah. Udah nikah ya? Ternyata bini gue begitu doang. Nyari lagi yang lain. Sebelum nikah pengen nikah. Ya ternyata laki gue cuman cemen doang. Nyari lagi cowok yang lain. Bener gak Del? Iya. Pengen punya rumah daripada serumah sama mertua. Udah punya rumah kecil perumnas. Karena kecil ke belakang ditambahin. Ke samping ditambahin. Ke depan ditambahin. Karena nafsu juga ditaikin ke atas. Karena nafsu juga pengen rumah yang gede. Nggak kelar-kelar nafsu mah. Itulah cara mengendalikan hawa nafsu dengan aturan hidayah syariat